kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur atas segala rahmat dan berkat-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami. Utuslah Roh Kudus-Mu ke atas kami, dan mampukanlah kami untuk menjalani hari-hari hidup kami teristimewa dalam seluruh hari ini. Semoga segala apa yang kami rencanakan dan apa yang akan kami lakukan dan kami kerjakan, semuanya boleh berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Keluhuran nama-Mu Tuhan kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih, bacaan suci hari ini merupakan kelanjutan dari bacaan hari kemarin yang bercerita tentang orang muda yang kaya. Nah, dalam percakapan dengan orang muda yang kaya itu, Yesus menganjurkan kepada anak muda yang sedang mencari jalan untuk memperoleh hidup yang kekal itu untuk menjual segala harta miliknya, membagikannya kepada orang miskin, lalu mengikuti Yesus. Sama halnya dengan seorang anak yang ingin sukses dengan gelar tertentu, harus rela melepaskan kenyamanan berada di rumah, harus meninggalkan keluarga untuk melanjutkan sekolahnya dan menjadi sukses. Begitu pula dengan kehidupan kekal yang diiming-imingkan anak muda yang kaya itu. Menurut Yesus, untuk mencapai kehidupan kekal, ia harus rela meninggalkan segala bentuk kehidupan yang telah membuatnya menjadi nyaman dan merasa mewah. Ia harus rela melepaskan kenikmatan yang memikatnya. Ia juga harus rela berbagi dengan orang-orang lain, lalu mengikuti Yesus. Sayangnya, orang muda itu justru pergi dengan sedih hati karena hartanya banyak. Oleh karena itu, Yesus mengatakan bahwa betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih, perihal mengikuti Yesus memang bukanlah sesuatu hal yang mudah. Orang yang mau mengikuti Yesus harus berani meninggalkan segala sesuatu yang dimilikinya, yakni rumahnya, keluarganya, bapak ibu, saudara-saudarinya, juga harus rela meninggalkan kesenangan dan kenyamanan hidupnya. Orang yang mau mengikuti Yesus harus rela memikul salib kehidupan, memeluk malam-malam gelap, juga berani menghadapi dan melewati kesulitan-kesulitan dengan berani dan lapang hati, sambil terus berserah dan percaya pada kasih Tuhan. Hal ini berarti orang harus memiliki sikap miskin di hadapan Allah, memiliki kerelaan hati dan berani berkorban, rela menanggung segala-galanya untuk kemuliaan Tuhan, dan percaya sepenuhnya pada penyelenggaraan Tuhan. Meskipun demikian, perihal mengikuti Yesus juga tidak terjadi begitu saja. Sebab Yesus berkata, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Upah mengikuti Yesus ialah pada waktu penciptaan kembali, mereka akan duduk juga di atas 12 takhta bersama dengan Yesus. Mereka yang telah rela meninggalkan segala sesuatu yang dimilikinya akan menerima kembali 100 kali lipat. Dan mereka yang mengikuti Yesus akan memperoleh upah berupa hidup yang kekal. Semoga sapaan sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini semakin menguatkan hati kita untuk tetap setia mengikuti Tuhan kita, Yesus Kristus yang tersalib. Upah kita besar di surga. Upah yang disediakan bagi kita oleh Yesus ialah kerajaan surga atau kehidupan yang kekal. Amin. Marilah Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita menyatukan hati kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi bangsa dan negara kami,
Ya Tuhan, kami mohon perdamaian dan kerukunan bagi bangsa dan negara kami. Jauhkanlah dari segala peperangan dan pertikaian, agar bangsa dan negara kami ini boleh mengalami keamanan dan ketentraman. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua mereka yang saat ini sedang sakit, kami mohon ya Bapa, hadir-Mu bersama mereka. Jamahlah bagian tubuh mereka yang sakit, dan berikanlah mereka kesembuhan seperti sedia kala. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka semua yang pada hari ini akan melakukan perjalanan, baik di udara, darat maupun laut. Kami mohon penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu, agar mereka boleh tiba di tempat tujuan dalam keadaan sehat dan selamat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa-doa kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan doa dan harapan hati kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya nama Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita menundukkan kepala, memohon berkat dari tangan imam. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, sahabat-sahabat Doa Kekuatanku Channel. Terima kasih telah hadir bersama kami dalam doa juga dalam permenungan Sabda Tuhan pada hari ini. Sampai jumpa lagi di hari-hari selanjutnya. Kami akan terus hadir menyapa setiap hati.